tanah ladang yang sebenarnya bisa pakai untuk usaha, tapi karena sulapar tadi gak ada tahan untuk beli gandum. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau sampai gak ada barang, tolong untuk beli makanan. Karena ada orang yang pinjam uang di bank untuk pasiar di Bali, hanya untuk pi foto-foto di Ngurah Rai. Bulan datang dia pengangguran. Jadi kalau sampai gak ada barang, itu untuk beli keperluan yang penting, kebutuhan pokok. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah hati dan pikiran kami untuk pemberitaan firman malam ini. Karena kami orang berdosa, dan karena itu tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon kami semua dimampukan mengerti firman-Mu dan melakukan kehendak firman-Mu. Jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat malam buat kita semua. Bersyukur sekali bahwa malam hari ini kita masih bisa dapat melaksanakan acara malam penuh berkat. Saya pilih satu bagian pembacaan Alkitab di Gemit ini pembacaan hari Minggu kemarin. Terambil dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika mendengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaat yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus agama sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudara dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah
kita hapuskan hutang mereka ini. Biarlah kamu kembali kepada mereka hari ini juga. Ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula harus hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkata mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Baik Bapak Ibu saudara-saudara jemaat semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya ingin mulai dengan mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa kalau kita baca tentang Nehemia, mestinya kita tahu duluan Nehemia itu siapa. Nehemia itu sesungguhnya adalah seorang juru minum saja. Juru minum Raja Artasasta di Persia. Yang kemudian dia sangat peduli bagi orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babel. Dia peduli pada bangsanya. Dia peduli pada tempat di mana dia lahir. Jadi dia ini orang yang tidak lupa dia pun kampung halaman. Kemungkinan juga dia tidak lupa dia Pulogat. Karena banyak yang ketika keluar dari timur dia lupa dia Pulogat. Banyak juga yang keluar dari Rote dia lupa dia Pulogat. Dia sama kayak orang dari Rotterdam. Padahal dia dari sekitar-sekitar sini. Di Tablolong ada yang begitu ke tidak? Ada. Aduh, itu nama siapa? Ada di sini dia. Oi, dia pakai baju warna apa? Hitam. Yang ada les merah ini. Jadi dia ingat kampung halamannya. Lalu apakah dia hanya ingat saja begitu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia bukan saja ingat. Dia minta kepada Raja Artasasta di Persia, Bapak, saya mau pulang bangun kami pun kampung. Saya mau pulang, jadi karena itu mohon Bapak bantu saya. Bantu apa anak? Tolong kasih keluar satu surat yang kemudian ketika saya pergi ke sana tidak ada yang menghalang-halangi saya untuk bisa membangun sepuh kampung. Oke boleh. Ini surat nih kemudian mengangkat dia jadi bupati. Dia jadi pemimpin. Dan kemudian dia pulang ke kampung halamannya untuk memulainya. Saudara-saudara, menurut arti namanya Nehemia itu berarti Allah itu besar. Menurut arti namanya Nehemia itu berarti Allah itu besar. Jadi seharusnya setiap kali menyebut nama Nehemia, orang tahu bahwa Allah itu besar. Kita semua ada nama kok. Kita yang di sini semua ada nama. Jemaat Facebook semua juga ada nama. Saudara pun nama itu mestinya menggambarkan sesuatu. Amin kok. Adino dan demuka nama siapa? Irma artinya tidak tahu. Aduh, nah itu jadi masalah. Adino nama siapa? Nunung. Nu. Siapa? Oh Yuyun. Artinya? Sudah tahu. Baik. Nama siapa? Fetri. Artinya? Wah itu yang betul. Setiap kali menyebut nama itu dia ingat dia pun bapak dan mama. Amin kok. Bapak dan mama kandung bukan bapak dan mama mantu toh. Jadi nama itu harusnya setiap kali satu nama disebut dia ingat akan satu kisah. Nah menurut arti namanya Nehemia artinya Allah itu besar. Waktu Nehemia kembali ke Yerusalem, dia membangun tembok Yerusalem. Kenapa bangun tembok Yerusalem itu penting? Supaya orang bisa berusaha di sana.
berusaha dengan aman, bekerja dengan aman, mereka bisa beraktivitas dengan aman. Dan ini menjadi sebuah kepedulian yang besar. Namun rencana yang indah ini kalau dia bangun kok mau pulang, kau bangun dia pu kampung, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin baik? Kira-kira kita pu maksud baik itu semua akan diterima baik? Kadang-kadang saudara kita pu maksud baik, tapi belum tentu semua orang bisa terima kita pu maksud. Amin kok? Adik-adik dong, ini kamu pu ada maksud baik atau tidak kamu? Atau di kamu ini hanya ada maksud jahat saja? Kita ini maksud baik saja, kita maksud baik saja, belum tentu semua orang terima kita pu maksud baik. Apalagi kalau kita punya maksud jahat. Di sini ada yang punya maksud jahat kok. Kita ini maksud baik saja, ada yang bisa suanggi kita. Apalagi kita punya niat jahat. Itu juga dialami oleh Nehemia. Mau pulang kau bangun kampung, orang-orang menolak, orang-orang tidak suka, orang-orang omong sendiri. Nah, pembacaan ini menarik. Pembacaan yang kita baca di Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Dia menceritakan tentang Nehemia sebagai seorang pemimpin. Dia sebagai seorang pemimpin yang sangat membela warganya yang susah. Ini pemimpin ini dia sangat membela warga yang miskin, yang susah. Dan apalagi kemiskinan dan kesusahan ini justru dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu di sana. Tahu di sini begitu tidak, tapi ini di sana. Dia marah lagi karena ini oleh orang-orang yang sebenarnya dong satu kampung. Bayangkan ya kalau orang lain yang bikin susah kita, kita masih rasakan mana kok namanya dia orang lain. Nah, ini yang bikin susah kita, ini orang yang kita sama-sama di kampung. Di sini ada kok yang tinggal pada tetangga tapi satu kasusah satu ada. Yang orang piara ayam besok itu ayam hilang. Ada. Di sini juga ada. Aduh Tuhan nih. Coba orang lain, ini kita sendiri ini baru paham sama lagi. Weh, itu bahaya. Amin Nah, itu yang Nehemia marah. Nah, di situ dalam pembacaan tadi itu menulis beberapa hal yang disebut kesusahan itu. Satu, bangsa Israel setelah pulang dari Babel, don di sana itu kan 70 tahun. Di sini sudah ada yang 70 tahun. Oh, bekira di sini kalau ada dia sudah termasuk opa-opa dengan nenek-nenek. Oh ya ya. Pulang 70 tahun setelah di pembuangan 70 tahun mereka kembali, tetapi kondisi di sana belum stabil. Baik secara ekonomi, baik secara politik, sehingga kesusahan itu sangat hebat. Coba susah lain baik. Ini orang tidak bisa dengan gampang dapat makan dan minum. Nah, makan minum susahnya dapat, mau apa? Mau foto-foto. Apa arti kamu ada kamera tapi kamu tidak makan? Jadi makan minum itu terlalu penting. Orang diet saya tetap akan makan, betul kok tidak? Di kamu ada yang diet? Atau masih makan kok tidak? Itu. Nah ini dompu susah waktu itu don tidak ada makan minum. Itu susah. Nah saya kira itu hal yang berat sekali. Kenapa? Bukan saja susah makan minum, yang kedua, tanah dan ladang mereka sudah mereka gadaikan untuk beli gandum. Tanah, ladang yang sebenarnya bisa pakai untuk usaha, tapi karena sulapar tadi gade tahan untuk beli gandum. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau sampai gade barang, tolong untuk beli makanan. Karena ada orang yang pinjam uang di bank untuk pasiar di Bali. Hanya untuk pi foto-foto di Ngurah Rai. Bulan datang dia supaya pengangguran. Jadi kalau sampai gade barang itu untuk beli keperluan yang penting, kebutuhan pokok. Ini pi pinjam uang mahal-mahal hanya untuk pasiar pi Bali, foto di bandara. Bulan datang petugas koperasi tunggu dia.
Wah, itu berat sekali. Ketiga, pajak yang diberikan oleh raja terlalu tinggi. Bayangkan jual ini barang dong, hanya untuk dapat makan minum, tambah pajak lain yang sangat mahal. Mereka sangat tertekan. Akhirnya, untuk bisa bantu. Yang keempat, anak-anak itu dijadikan budak. Anak-anak dijadikan budak dan menjadi milik orang. Yang anak-anak nona dong, sudah langsung pikir jadi orang pemilik sesudah. Orang tidak sanggup lagi membayar. Karena itu kasihan betul. Mereka menjadi budak bagi sesama saudara. Kamu ini sekarang terlalu enak. So kalau itu hari kamu hidup di sana, di berapa ratus tahun lalu, mungkin kamu susah. Nah, saudara lihat, itu kesusahan. 4 kesusahan yang serius itu. Melihat kenyataan ini, di mana masyarakat sudah sangat susah, mendengar keluhan-keluhan dari bangsa itu, maka Nehemia bertindak. Dia bertindak. Dia marah atas ketidakadilan yang terjadi. Dia tidak suka. Ketika dia lihat masyarakat itu susah, dia marah. Dia bukan marah. Ada orang yang dia marah, tapi dia sudah tahu dia marah apa. Jadi kalau marah, mestinya dia tahu dia marah apa. Di sini ada yang marah. Kadang-kadang orang bilang, saya terlalu marah. Kok? Iya. Marah apa? Tahu, pokoknya saya ada marah. Baik, harusnya kalau kita marah, kita mesti tahu kita sementara marah apa. Betul. Saudara harus tahu marah apa. Begitupun ketika saudara kena marah. Pernah kena marah? Ulang-ulang. Itu berarti memang kamu pantas kena marah. Orang kena marah itu 1 kali atau 2 kali. Ini kalau ulang-ulang berarti kamu termasuk yang kamu juga tahu. Ini siapa? Nehemia marah karena ketidakadilan. Jadi kalau saudara-saudara belajar dari ini, kalau ada ketidakadilan tuh mesti marah. Saya mau tanya, boleh jawab? Ketidakadilan itu seperti apa kira-kira? Tidak adil. Apa? Contoh ketidakadilan, kamu bisa sebutkan? Bisa ke tidak? Bisa. Misalnya tadi saja, gampang-gampang saja ketidakadilan. Kita 5 orang. Nasi 5 dos. Yang satu dia mau ambil 2. Nasi yang satu dapat apa? Itu adil kok tidak? Tidak adil kok. Harusnya bagi sama rata. 1 orang dapat. Jangan ada yang ambil. Angkat tangan yang tadi ambil 2. Itu tidak adil. Kalau lihat begitu mesti marah. Yang kedua, dia berpikir masak-masak untuk menggugat para pemuka. Dia marah, tapi dia pikir juga. Ada yang marah tapi tidak pikir. Kemungkinan dia bukan marah, dia mabok. Karena marah dan mabok itu 2 hal yang sama, kok beda? Marah dan mabok itu 2 hal yang sama, kok beda? Beda kok sama? Beda nah. Marah tuh lain, mabok tuh. Anak-anak di Tablolong ini lebih banyak marah atau mabok? Ulang. Anak-anak yang di sini lebih banyak mabok atau marah? Marah atau mabok? Kamu yang nona-nona lebih suka yang marah atau yang mabok? Nah, saudara, dia marah, dia berpikir masak-masak untuk menggugat para pemuka. Berpikir masak-masak itu berarti dia harus siap strategi. Karena mau gugat kepala desa itu sen gampang. Mau gugat RT itu sen gampang. Mau gugat RW, mau gugat gubernur itu tidak gampang. Mau gugat ketua kelas itu tidak gampang. Harus pikir baik-baik baru gugat. Betul kok tidak? Jangan sampai, betul, itu hari beta pernah jadi saksi. Beta pernah jadi saksi di pengadilan. Ada orang pukul orang, jadi beta kan ada di situ
Maka dong panggil beta jadi saksi. Terus sumpah ini. Pas sampai hakim dia begini. Setelah sumpah habis, hakim tanya, Anda sehat? Ya, sehat. Anda tahu kenapa Anda dipanggil datang sini? Tahu, Pak. Oke. Saudara tahu kenapa saudara dipanggil ke sini? Saya bilang saya tahu. Apa itu? Saya dipanggil sebagai saksi kasus penganiayaan. Terus waktu bilang begini, penganiayaan? Anda tahu arti kata penganiayaan? Terus saya bilang, kalau tidak tahu jangan ngomong-ngomong. Oh, itu saya juga ngeri. Ini saya baru dipanggil jadi saksi sesuatu model begini. Apalagi saya yang mau gugat kembali. Wih. Jadi berpikir masak-masak. Amin kok. Anak-anak dong bikin apa-apa pikir masak-masak. Pikir baik-baik. Coba yang belum pacaran coba angkat tangan. Oh, ini sudah pacaran. Yang sudah pacaran coba angkat tangan. Saudara juga. Nah, yang sonde tahu dia pacaran ke sonde coba. Itu yang biasa bikin masalah itu. Yang sonde tahu dia pacaran ke sonde. Itu biasanya dia bikin status bilang begini. Kalau dia son ada beterindu, dia ada kebe malu ya. Jadi mesti pikir, kamu mau nikah? Ada yang mau nikah? Oh, kamu hubungan sasone mau nikah? Harus berpikir masak-masak, bikin apapun berpikir masak-masak. Nah, lalu dengar, setelah berpikir masak-masak, dia bikin sidang jemaat. Wah, itu hebat ya. Untuk urus ini kesusahan masyarakat ini, yang susah karena tadi ketidakadilan apa semua, dia bikin sidang jemaat, baru panggil pemerintah. Bayangkan. Berarti kalau ini negara mau baik ini, masyarakat jemaat mau baik, itu mesti dimulai dari gereja. Jangan lihat orang susah mau sampai bikin proposal. Dijual tambah dong pun kesusahan. Sudah nggak? Coba angkat tangan yang susah. Satu saja. Kalau itu susah, ini muka susah. Nah ini, dia mulai dari dalam gereja. Nah, itu kata jemaat yang tertulis tadi itu menunjukkan begini. Kalau sidang ini dibawa ke sidang jemaat, masalah ini dibawa ke sidang para jemaat, sidang besar ini, maka cara-caranya harus cara-cara bergereja. Karena dia pun nama sidang gereja, dia pun nama sidang jemaat. Maka caranya harus pakai cara bergereja. Jangan sidang gereja bikin sama ke sidang yang bukan gereja punya. Itu dia pun nama apa kalau gereja pun sidang bikin ke yang bukan sidang gereja. Kadang-kadang kita pakai nama gereja, isinya bukan gereja. Isinya tidak jelas. Satu kas jatuh satu lah. Satu bikin rusak satu. Lobi sana, lobi sini. Lama-lama dong pun nama lobi-lobi. Nama panjang Mr. Lobo-Lobo. Nah itu bahaya itu. Soalnya bisa. Lama-lama dong tinggal di nobi-nobi itu. Di niki-niki. Nah saudara-saudara, jadi dia bawa ke sidang jemaat. Dalam sidang jemaat itu dia menasihati mereka. Hebat kas nasihat. Bukan saja nasihat, tapi dia mengatakan sesuatu secara benar. Yang kebenaran karena itu yang dia kasih tahu. Bukan dia pun mau karena, tapi yang kebenaran itu yang dia kasih tahu. Beda antara dia pun mau dengan kebenaran pun mau. Yang kebenaran itu ya benar, tapi dia pun mau belum tentu benar. Amin kok. Pendeta Yandi, kalau dia menyampaikan kebenaran, itu benar. Tapi pendeta Yandi punya mau, belum tentu benar. Nah dia menasihati orang dengan kebenaran. Amin toh? Bukan saya itu. Dalam kebenaran itu setelah dinasihati orang, dia bilang begini, hapus buang itu utang. Ini orang dosa terlalu susah. Hapus. Dia tidak bilang bagi kas dong uang. Hapus. Sebab kita bagi kas memang dong uang sekarang berat. Pulang dong beli laru. Dong bikin pesta sendiri.
Jadi hapus dong putang. Bukan sahapus. Dong su omong-omong kau mengerti, dia bilang, kamu su omong toh? Sekarang tolong panggil imam dong kok kamu omong di muka imam. Sumpah, dia kebas dia pun juga begini. Dia kebas supaya kalau kamu omong dan kamu tidak lakukan, Tuhan juga kabas. Di sini ada yang mau kena kabas? Mau kena kabas kok tidak? Nah, ini yang dia sampaikan. Karena itu supaya yang kita omong harus kita lakukan. Amin kok? Jangan sampai kita omong tapi kita tidak melakukan. Itu dia pemasaran. Bahkan dia taruh itu di muka imam. Woi, imam dong juga hati. Karena ada imam yang dia hanya omong-omong. Dan dia tidak bikin. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kamu pernah tahu itu imam? Dia ada di sini. Dia pakai baju warna apa tuh? Hitam. Saudara, dia minta kamu, kamu harus bersumpah di depan ini, di dalam gereja, di depan para imam. Ini kan simbol kehadiran Tuhan. Bosmu sumpah. Kenapa itu penting? Karena kadang-kadang kita ini lebih gampang langgar sumpah di gereja daripada sumpah adat. Kita kalau omong adat ini kita takut. Tapi yang gereja pun kita gampang-gampang langgar. Betul kok tidak? Kayak anak-anak dong. Kamu sidi kok belum? Waktu sidi itu kan dong suka bikin muka kayak sedih-sedih itu. Waktu ditanya bilang, apakah jawabmu? Dan dong sengaja bilang, ya kami percaya dan ini berarti ya ini. Tapi nanti kemudian dong lebih gampang langgar itu. Kamu mau tahu dia sebab? Dia sebab ialah karena kamu terlalu banyak mengikuti acara adat dan tidak banyak ikut acara gereja. Jadi habitus kamu, habitat tempat kamu tinggal itu lebih banyak kamu berinteraksi soal adat. Orang mati bosan pitanganga, orang pesta bosan pitanganga, orang menarik kamu pi. Jadi adat itu merasuk masuk di sini. Sementara di gereja kita tidak terbiasa banyak di gereja. 1 minggu datang 1 kali bila perlu. Nah, karena itu bisa jadi apa ya? Jadi sesuatu yang penting bagi kita. Betul tidak? Kalau orang lebih banyak hidup di gereja, dia ikut yang kebenaran. Ini kan ibarat orang ikut latihan karate, ya toh? Kalau orang latihan karate terlalu banyak dia latihan karate, otot track belt di situ kalau dia kaget dia buka jurus. Karena dia terlalu banyak latihan. Betul atau tidak? Kalau orang terlalu banyak menari waktu otobel dia. Nah, kalau yang tiap hari latihan maki, satu saat waktu otobel dan dia kaget dia. Di sini ada laki-laki atau perempuan. Dia duduk di paling muka korek kedua. Nah itu. Jadi saudara, apa yang kita tiap-tiap hari lakukan itu, nah itu akan keluar di kita hidup. Nah, dengar baik-baik. Beta ingin sampaikan kepada kita bahwa hebat ini Nehemia ini. Sebagai pemimpin, dia peduli kepada orang susah. Dia pikir omong dan doang. Ada pemimpin yang dia belum jadi pemimpin dia suka omong de orang. Pas sudah jadi pemimpin dia suka le omong de orang. Orang pi dia kerasa sibuk karena kok tidak mau ketemu orang. Di sini juga ada. Waktu belum pemilihan kok belum dia calon RT ini dia pembayar dan semua orang. Pagi-pagi dia sapu orang pu halaman rumah dia sapu. Itu waktu dia. Orang sana mau bawa omong, dia mau bawa omong. Dia orang tidur sana nih, dia pikas bangun. Halo, iya. Susun kok. Nah, itu dia. Bayangkan, itu waktu belum jadi. Tetapi ketika sudah jadi, ada pemimpin yang waktu belum jadi itu tiap hari dia datang gereja. Pas waktu perjamuan, dia minum anggur perjamuan. Sudah jadi pemimpin terpilih, dia tidak ikut lagi perjamuan.
Dia minum anggur merah sendiri. Dia sudah tidak lagi dengan orang-orang. Nah, saudara lihat. Berarti dia telah berhasil memakai kuasa jabatan untuk menolong orang-orang yang ini apa? Yang susah. Itu penting. Pejabat ini banyak. Ada pejabat pemerintah, ada pejabat gereja, ada pejabat di LSM, ada pejabat di apa lagi? Yayasan, ada pejabat di mana-mana. Lalu kita pakai itu semua untuk siapa coba? Ada yang sengaja menolong orang, padahal itu dia tolong dia pun diri. Fotoin anak dong yang main bola kaki. Namanya kita main bola kaki kan, dong suka terguling di tanah merah. Kamu mau dong foto, dong kirim. Datang bantuan 100 juta, dong ambil 50. Sisa berdoa antar, seolah-olah dong malaikat yang senbis begitu. Ini orang dia pakai dia pun kuasa jabatan yang baik. Karena itu, saya kira catatan yang paling penting di sini adalah supaya besok-besok kamu mau jadi pejabat. Tidak mau. Kamu mau jadi apa saja. Nah, saudara-saudara, betul, Ibu Sarah Bella Naiola ini jaringan timbul tenggelam. Betul. Hanya di tablolong yang tidak. Tapi puji Tuhan malam hari ini kita bisa live walaupun tidak tepat jam. Karena saya takut jam 10 dia signal hilang. Nah, saudara-saudara, jadi kita buat saja, tidak jadi soal. Nanti ketika dia sudah normal kita kembali. Tapi hal ini penting. Penting bagi kita semua. Kenapa? Kalau Tuhan percayakan kepada kita jabatan, tanggung jawab. Sebagai ketua pemuda kok, sebagai penari tamburin kok, sebagai pemain drum kok, sebagai apa lagi? Poster kok. Harus laksanakan dengan baik. Amin kok. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang merasa dia pun jabatan lebih hebat dari orang lain. Tidak boleh. Ada pendeta satu, dia mau pergi pelayanan. Pas dia mau pergi pelayanan, dia motor jalan-jalan ban pecah. Waktu ban pecah, dia waduh Tuhan. Ternyata ada tambal ban di situ. Dan puji Tuhan, amin, haleluya. Terus dia pilih anak tukang tambal ban. Adek, lu tambal bapak pembantu. Tambal cepat ya. Jemaat tuh bapak mesti cepat ya. 1 menit dia, cepat lagi, ini cepat. Cepat. Ini juga kerja cepat-cepat. Waktu bayar dia bilang terima kasih ya, terima kasih. Jalan per 10 meter itu ban pecah ulang. Bapak tua balik itu dia marah memang. Lu kerja ke mana sampai ini begini. Lu tidak tahu kok saya pekerjaan ini orang tunggu saya. Terus ini anak tambal ban jawab dia bilang begini. Iya. Bapak pun kerja saya yang penting. Yang beta punya ini yang penting. Karena beta punya yang penting ini yang bapak pun ban pecah terus. Karena itu bapak duduk diam-diam di situ, kok beta kerja dulu. Jelas kok? Tidak boleh seorang pun menganggap kita pun pekerjaan itu rendah. Amin kok? Bayangkan kalau semua dia pun nama ketua. Bayangkan lah. Coba kalau saudara bayangkan kalau semua dia pun nama ketua. Siapa yang mau di belakang coba? Tidak. Ya. Betul kok tidak? Itu toh pasti ada yang ketua, ada yang kedua, macam-macam tuh. Nah saudara-saudara, itu penting bagi kita. Tidak boleh. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang Tuhan percayakan ada jabatan. Nona selalu mempendeta, pejabat harus menjabat dengan hati. Betul mempendeta. Amin. Terus dengan hati. Karena semua yang pakai hati itu ekspresif. Misalnya, coba kamu senyum. Terus saya tambah, coba senyum pakai hati. Beda kan? Beda nah. Reform. Karena pakai hati. Padahal senyum pakai bibir.
Jadi semua yang melibatkan hati itu ekspresif. Kecuali kalau kita punya hati itu penuh dengan kebusukan, maka ketika kita jadi pemimpin, kita hanya untuk mau menghancurkan orang hidup, bukan membuat hidup lebih baik. Amin kok? Nah, karena itu orang-orang yang diberi kesempatan untuk menjabat, dia mesti orang yang mendengar dan peka terhadap orang lain punya penderitaan. Mendengar. Dia mesti ada telinga. Bukan telinga untuk apa sah, tapi peka. Peka itu apa ya? P dan K mengkali. Peka itu apa? Wah, hati-hati dengan sendiri. PK itu artinya kayak rasa juga lah orang lain tuh. Kayak kalau kita ada istri begitu, terus istri baru pulang dari salon, baru beli celana yang agak ketat, jadi dia sengaja lewat kita pemuka. Pulang begini, lu PK sedikit. Ya, PK sedikit. Aduh mama, saya sulihat semua perempuan tapi mama paling top. Itu dia pun nama PK. Tapi kalau mam tua pidatang begini, mama kayak setrika rusak saja. Itu bukan PK. Kau mesti punya kepekaan. Amin kok. Kita yang pemimpin itu harus berpikir baru bertindak. Nehemia tadi, dia bikin strategi, dia pikir masak-masak baru bertindak. Kadang-kadang ini kita terpaksa cepat-cepat bertindak tanpa berpikir. Akhirnya kita susah sendiri. Ini dia pun masalah. Karena itu berpikir baik-baik baru bertindak. Tindakan itu harus hasil dari sesuatu yang sudah dipikirkan. Kecuali kalau dia mengigo, dan ada orang yang mengigo bukan seomong. Dia mengigo, dia bisa keluar jalan baterai, dia what? Dia masuk kembali tidur. Wah, itu dia gampang susah. Ya, saudara, seorang pemimpin itu kalau diberi jabatan seperti Nehemia, dia itu bertindak untuk menegakkan keadilan. Harus adil. Jangan yang ini kita bikin apa ya? Bikin apa lagi? Yang ini kita pakai tindakan yang ini, yang lain. Yang satu dengan kesalahan yang sama, kita pakai dengan cara yang lain. Kalau satu salah, ya salah saja toh. Jangan bikin tidak adil. Orang lain dia pakai pasal sekian, ayat sekian. Kalau dia punya keluarga sendiri, dia sana pakai pasal. Dia pakai ayat sah. Ini juga masalah, harus adil. Saudara, dan dia tidak boleh kompromi dengan kesalahan. Yang penting adil toh. Banyak pemimpin yang munafik, baik di depan masyarakat tapi di belakang tidak peduli dengan masyarakat. Pak Salmon Rantelino, ya saya aminkan. Betul itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini hanya di muka sah. Om Pendeta David Sylvester, pejabat itu jangan mulut lebih cepat dari otak. Ya betul. Mesti pikir dulu baru omong toh. Tuhan kasih kita nih mata dua, telinga dua, mulut berapa? Supaya lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong 1 kali. Karena ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, dia pun mulut 7. Omong tidak tahu apa-apa itu karena dia langsung begitu. Amin kok. Nah, saudara-saudara, ini penting ini. Karena itu seorang pemimpin itu, ini pemimpin ini kita jangan pikir sampai presiden kok, menteri kok. Pemimpin ini juga termasuk kepala keluarga. Bapak-bapak dong tuh yang kepala keluarga. Memimpin itu jangan dengan apa kekerasan. Beta paling suka kalau bapak-bapak dong itu sedikit-sedikit bilang, saya kalau saya kalau bebe. Yang biasa omong AB itu anak TK. Anak TK itu yang kalau kita lihat dong ada sekolah kita lewat dong hafal huruf dong bilang
BA dibaca ba. Jadi kalau sebentar kamu pulang terus ada orang tua bilang, sekol su AA, sekol su BB, tanya bab tua, TK di jantung. Bosan merani coba, bosan susah. Nah, karena itu kalau ada orang buat kesalahan, saya lihat ini Nehemia pun kisah ini menarik. Kalau ada orang bikin kesalahan, kasih tahu dia dengan tulus, kasih tahu dengan membaik-baik dan dia, membaik-baik dan dia, panggil 4 mata, baru omong. Ini orang salah dia langsung tulis di Facebook. Foto itu orang kasih di Facebook bertulis bilang, kenalin om kok. Mau dia tulis di bawah, in om pun nama om blunder. Oh, itu tidak benar ini. Ibu Lili Manudima, firman Tuhan katakan bahwa hendaklah cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Amin. Dengar itu baik-baik, dengar. Nanti beromong. Ini ada orang yang di rapat-rapat itu, dia mau dia omong sah, dengar tidak. Pokoknya dia tidak ikut acara, tapi pas bagian pertanyaan saya bertanya, saya. Kadang-kadang kita mau didengar. Banyak dari kita ini hanya mau didengar, tapi tidak suka mendengar. Tidak tahu kita ini pun mau apa. Seorang pemimpin itu mestinya dia paham apa yang dia kerjakan. Mau kerja apa dia mesti tahu. Jangan dia tidak tahu akhirnya dia paksa kok. Waduh. Itu pentingnya. Dia juga tidak perlu tahu semua hal. Tapi dalam kerja bersama-sama dia akan lebih bisa untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Ada lagu gereja bilang, bekerja bersama-sama. Kamu tahu lagu kok tidak? Tidak tahu toh? Kalau BTS pun bosan tahu. Ini lagu rohani don tidak tahu, don tahu ini. Woi susah. Baiklah, mari panggil teman-teman pemain musik siap. Kita mengakhiri ibadah ini.